Untuk mengetahui seperti apa kesiapan jalan tol dan fasilitas penunjang arus mudik 2022, sudah bergabung lewat sambungan telepon Corporate Communications and Community Development Group Head PT Jasa Marga, Dwi Mawan Heru. Selamat malam Pak Heru, apa kabar? Selamat malam Mas Reinhardt, kabar baik. Semoga Mas Reinhardt sehat-sehat juga. Ya, terima kasih Pak Heru. Langsung Pak Heru, jadi sudah berapa persen kesiapan dari Jasa Marga untuk menyambut mudik Lebaran 2022, kesiapan jalan tol, fasilitas penunjang, dan yang lain-lain karena ini diprediksi memang angkanya akan sangat besar yang akan menggunakan jalur darat apalagi yang lewat jalan tol, Pak Heru. Berdasarkan prediksi Jasa Marga, memang volume lalu lintas untuk tahun ini cukup sangat menantang ya. Jadi kalau kita bicara bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, angka di 2022 akan sedikit melebihi masa sebelum pandemi. Jadi tidak hanya naik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya berikan gambaran untuk nanti keluar Jakarta, H-7 sampai dengan H+7, itu sekitar hampir 2.600.000. Kalau dibandingkan dengan 2021, itu kenaikan di atas 70%. Jadi ini yang luar biasa. Nah, gambaran kenaikan volume lalu lintas yang luar biasa ini memang kami melihatnya dari dua sisi. Yang pertama adalah bagaimana operator mempersiapkan diri, dan kami sudah mempersiapkan. Dan yang kedua tentu kami berharap kerjasama dari para pengguna jalan tol untuk merencanakan perjalanannya, untuk memanage perjalanannya, kesiapannya, waktunya, persiapan fisik, kondisi kendaraan, pemenuhan terhadap persyaratan perjalanan agar mudik ini bisa berjalan dengan mudik yang aman dan sehat. Jasa Marga fokus kepada aspek-aspek kita. Yang pertama adalah aspek pelayanan di transaksi di gerbang tol. Kemudian yang kedua adalah aspek pelayanan di lalu lintas, di lajur. Kemudian yang ketiga adalah aspek pelayanan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah aspek pelayanan di rest area. Kami terus meningkatkan di dalam keempat aspek tersebut, dan tentu kami melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan regulator, dengan mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dengan kepolisian ya. Artinya kalau kita lihat angka yang sedemikian tinggi tadi, tantangannya adalah kapasitas di jalan tol. Kapasitas di jalan tol kita ketahui ya, 3 lajur sampai dengan 4 lajur, misalnya Jakarta Cikampek. Ya itu segitu aja. Nah kita ada tambahan memang di arus balik 61 sampai 49 itu dari 3 lajur kita tingkatkan 4 lajur. Tapi pada dasarnya kapasitasnya segitu. Sementara dibebani dalam 2 minggu oleh suatu volume yang luar biasa, maka tidak ada cara lain kecuali rekayasa lalu lintas. Nah, rekayasa lalu lintas ini adalah diskresi kepolisian. Dan kepolisian sudah kami feeding dengan masukan-masukan, dan kami siap membantu kepolisian untuk dari sisi misalnya pelaksanaan rekayasa lalu lintas, dari sisi petugas, dari sisi kelengkapan dan sebagainya. Dan memang rekayasa lalu lintas itu ada banyak hal. Ada ganjil genap, ada kontraflow, ada one way, itu nanti merupakan diskresi dari kepolisian. Itu mungkin di awal Mas Reinhardt dari kami. Tapi Jasa Marga sebagai operator sudah mempersiapkan diri. Pak, bicara mengenai kapasitas, berapa proyeksi jumlah kapasitas maksimal angkutan darat Pak yang melintas pada periode puncak? Kami melihat, kapasitas di kami itu ukurannya VC ratio atau vehicle per capacity ratio. 1,0 itu nggak gerak Mas Reinhardt, karena ada satu volume untuk satu kapasitas. Jadi kita targetkan nanti volume VC ratio-nya itu harus di bawah 0,8. Karena supaya paling tidak kendaraan itu bisa bergerak. Jadi memang kami harapkan satu, VC ratio-nya harus di bawah 0,8, dan kedua, speed-nya jangan bawah 40 km per jam. Nah, sasaran kita ke sana. Nah, bagaimana supaya ini bisa diwujudkan? Nah, ada dua kuncinya. Yang pertama, bagaimana mengurai kepadatan di gerbang tol. Yang kedua adalah bagaimana mengurai kepadatan di lajur jalan tol. Nah, di gerbang tol ya kita menghitung kapasitas transaksi di semua gerbang tol kita. Semua gerbang tol kita mulai dari Cikampek Utama, Kali Kangkung, Kejapanan, Warugunung, Kalihurip Utama dan sebagainya ya. Kita pastikan nanti di gerbang tol kami ya Mas Reinhardt, semua gardu tol beroperasi 100%, itu satu. Terus kedua, kami akan optimalkan gardu miring. Kami punya gardu miring di Cikampek Utama, di Kali Kangkung, di Semarang Batang, itu akan kami optimalkan. Dan yang ketiga adalah mobile reader. Jadi kami juga menambah petugas Mas Reinhardt untuk mengoperasikan mobile reader supaya bisa bertransaksi di tengah antrean ya, untuk meningkatkan kapasitas kami, kapasitas layanan di gerbang. Nah kemudian di lajur seperti saya sampaikan tadi, kuncinya adalah rekayasa lalu lintas. Ya, dengan rekayasa lalu lintas yang tadinya kita cuma punya 4 atau 6 di Jakarta Cikampek, 6 kan 3 lajur
lajur di dalam satu jalur atau satu arah itu kan 3. Kalau kali 2 one way itu 6. Itu 1 jam itu bisa mencapai 2.300 kendaraan per lajur ya. Jadi kalau 6 tinggal 6 kali 2.300. Jadi memang one way akan sangat membantu, Mas Reinhardt. Nah demikian gambarannya untuk di lajur maupun di gerbang. Baik, Pak Heru, ada imbauan dari Menhub Pak Budi Karya bahwa untuk menggratiskan tarif tol jika terjadi kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer dari gerbang tol. Jasa Marga bagaimana menyikapi soal ini? Apakah sepakat dengan imbauan dari Pak Menhub itu? Mas Reinhardt, kami memahami hal tersebut sebagai tantangan ya kepada seluruh badan usaha jalan tol termasuk kami di Jasa Marga. Bagaimana kami menyiapkan gerbang tol itu, kinerja gerbang tol itu ya sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya kita ini bukan bisnis as usual ya, karena kalau kita bisnis as usual seperti kami sampaikan tadi ya, lalu lintasnya ya itu tadi gitu ya. Nah sekarang kita ada kenaikan kalau dibanding 2019 naik sekitar 78-80% gitu ya. Kemudian untuk kalau misalnya pada puncaknya itu ada kenaikan di hari puncak ya, tanggal 29 itu naik 40% dibandingkan dengan 2019. Nah bagaimana kita menangani hal ini. Nah, kami sampaikan tadi, di gerbang sudah kami siapkan. Ya, yang pertama tadi, ya 100% gerbang kami berfungsi. Kami juga akan tambah gardu miring, ya, kemudian kami juga akan tambah lagi dari mobile reader, petugasnya kami tambah. Nah, kami memahami arahan tersebut atau kebijakan tersebut sebagai pemacu agar kami bekerja secara optimal dan kami mempersiapkan semua ini. Namun perlu dilihat juga, Mas Reinhardt, ya, memang kepadatan itu satu, bisa karena kinerja gerbang tolnya itu tidak optimal. Seperti saya sampaikan tadi, nggak ditambah orangnya, nggak dikasih mobile reader, ada gardu yang tidak dibuka gitu ya. Nah itu memang kesalahannya ada di kondisi gerbangnya ya, kualitas pelayanan di gerbangnya. Tapi kadang-kadang Mas Reinhardt, di lapangan itu dibutuhkan juga nih Mas Reinhardt. Gerbang itu difungsikan sebagai katup atau keran, ya keran untuk mendistribusikan ya lalu lintas perjalanan ini ya supaya lebih balance antara satu segmen dengan segmen lainnya. Saya berikan contoh, misalnya jalan tol Jakarta Cikampek itu kan 4 lajur ya, Mas Reinhardt. Kemudian nanti ketemu gerbang tol Cikampek Utama. Setelah gerbang tol Cikampek Utama masuk ke ruas Cikampek Palimanan, Cipali. Di Cipali itu dua lajur, Mas Reinhardt. Kalau 4 lajur ini digerojok terus kita buka gerbang sepenuhnya, itu nanti di 2 lajur yang di Cikampek Palimanan itu agak berat nanti kapasitasnya karena volume 4 menjadi 2. Nah, jadi kadang-kadang gerbang itu digunakan sebagai itu tadi, katup atau keran supaya menyeimbangkan distribusi kepadatan atau distribusi volume antara 2 segmen ruas yang berbeda. Nah, jika strategi ini ditempuh ya tentu ya mungkin bisa ada pertimbangan lain ya dari kebijakan tadi. Nah tapi ini nanti di lapangan akan ditetapkan kepolisian, Mas Reinhardt. Jadi untuk seperti kebijakan tadi ya ini dijalankan atau tidak itu diskresinya full di kepolisian dan kami akan mengikuti atau akan patuh kepada arahan atau kebijakan dari kepolisian nanti di lapangan pada saat kondisi di lapangan terjadi. Begitu Mas Reinhardt. Baik, Pak Heru, tapi prediksi atau kalkulasi dari Jasa Marga, apakah bisa tidak terjadi atau bisa mengantisipasi tidak ada kemacetan sepanjang 1 kilometer di gerbang tol atau itu juga masuk ke dalam worst case skenario? Begini Mas Reinhardt, saya sudah cerita tadi, kapasitasnya segitu ya Mas Reinhardt ya. Jadi memang kalau kita bilang ini tidak akan ada kepadatan, ya nggak mungkin, nggak make sense. Ya kan Mas Reinhardt, ya kan. Kapasitasnya 3 atau 4 lajur, di Jalan Cikampek ada yang 3 lajur dan 4 lajur, volume lalu lintasnya hampir 2 kali lipat, 70 sampai dengan 80%. Volume kapasitas lajurnya ya segitu-segitu aja. Nah makanya memang ya salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Dan kuncinya yang lain adalah pemerintah sangat mendorong, bahkan Pak Presiden sudah juga menyampaikan kepada masyarakat ya, kami berharap agar para pengguna jalan itu tidak melakukan perjalanan atau merencanakan perjalanannya salah satunya adalah tidak jalan pada saat puncak arus mudik dan puncak arus balik gitu Mas Reinhardt. Itu di tanggal 28 karena ya Pak ya? Karena di situ akan terjadi kepadatan yang luar biasa. Jadi kami harapkan memang dengan kedatangan pemudik terdistribusi secara hari, mereka berbeda hari, tidak semua tumplek-blek pada saat arus puncak mudik, arus puncak balik, kami harapkan distribusi kendaraan akan lebih smooth atau lebih lancar. Sasarannya seperti saya sampaikan tadi. Gimana caranya visi rasionya
dijaga bawah 0,8, speed itu paling nggak roda tuh masih muter gitu Mas, jadi nggak benar-benar berhenti. Nah kami berusaha ke sana, jadi kami berharap juga seperti kami sampaikan tadi, operator melakukan banyak hal, kami antisipasi. Nah kami berharap dari pengguna jalan juga bisa ikut melakukan kerjasama ya, supaya kita mudik tahun ini bisa terselenggara dengan itu tadi, bisa mudik yang aman dan sehat gitu kira-kira Mas Renhat. Baik, Pak Heru, apakah dari pantauan Jasa Marga sudah mulai terlihat ada kenaikan angka kendaraan di pemudik awal misalnya belakangan ini atau beberapa hari terakhir atau mungkin mulai dari besok? Pemerintah memberikan himbauan, kita ketahui beberapa saat yang lalu ya, Pak Menteri Perhubungan juga memberikan himbauan ya, berangkat lebih awal, berangkat di tanggal 23 ya, itu Sabtu besok gitu ya. Jadi kita akan memonitor penuh ya, dan kepolisian juga sudah siap. Kami mendukung kepolisian dalam rekayasa lalu lintas. Jadi kita juga sudah siap di tanggal 23 ini beberapa mungkin sudah mulai akan ada yang berangkat. Karena juga pemerintah menghimbau ke sana. Dan memang kami dorong ke sana. Di Jasa Marga kami sudah memprediksi puncak arus mudik itu adalah pada tanggal 29 Mas Reinhardt. Kemudian puncak arus balik itu adalah tanggal 8. Jadi kami berharap pengguna jalan itu juga menghindari bepergian di tanggal-tanggal sekitar itu. Ya 29, 30 atau tanggal 8, tanggal 7 ya. Karena memang tanggal 9 sih memang sudah masuk kantor. Tapi jangan kita baru berangkat atau balik nanti di tanggal 8 gitu, karena tanggal 9 masuk kantor. Pemerintah ini sudah memberikan tambahan cuti bersama gitu ya, sampai dengan 4 hari ya. Kami berharap ini masyarakat bisa lebih fleksibel dalam mengatur waktu perjalanannya dan bisa merencanakan perjalanan mudik tahun ini secara lebih terencana dan terukur dengan mengumpulkan itu tadi, informasi-informasi tadi ya, yang sangat tersedia luas saat ini dari semua pihak gitu ya, baik dari kepolisian, Kementerian Perhubungan maupun kami dari operator jalan tol, kami informasikan itu semua di media sosial kami, kemudian di call center kami 24 jam, kemudian di semua kami alhamdulillah juga dibantu oleh media massa dalam hal ini untuk menyampaikan juga himbauan-himbauan kami gitu. Mas Reinhardt. Pak Heru, terakhir, selain isu soal mengurai kemacetan, yang tidak kalah penting juga isu keselamatan, terutama pada kesiapan infrastruktur rest area dan juga fasilitas toilet darurat misalnya, karena mungkin ada kekhawatiran kalau kemudian rest area ini padat, ini juga bisa berpengaruh terhadap para pemudik yang kelelahan dan segala macam begitu ya, dan beberapa hal yang lain yang ini bisa berdampak pada kesiapan dari pemudik. Nah, bagaimana Pak soal kesiapan rest area infrastrukturnya ini? Halo, Mas Reinhardt. Ya. Rest area sekarang ya Mas Reinhardt ya. Nah, di rest area Mas Reinhardt, kita juga melakukan manajemen rest area ya. Artinya bagaimana caranya semua ini ya, yang sekarang lagi tinggi volume lalu lintasnya itu relatif lebih bisa terlayani. Memang jadi nanti akan ada pembatasan di rest area. Kami akan memberlakukan buka tutup rest area. Jadi kalau memang kapasitasnya sudah penuh, kami akan tutup dan kami mohon kepada pengguna jalan bisa menggunakan rest area yang berikutnya. Dan mohon bisa dipatuhi arahan petugas ya. Jangan terus nanti tetap berhenti, tetap memaksa, berhenti di bahu jalan, kemudian memaksakan diri jalan kaki ke rest area. Itu berbahaya dan mengurangi kapasitas jalan seperti kami sampaikan tadi. Di dalam rest area juga kami menghimbau, ini masih pandemi. Jadi tetap protokol kesehatan, kenakan masker, hand sanitizer, kalau mau ibadah bawa alat ibadah sendiri, kalau mesen makanan lebih baik take away, karena hanya 30 menit, supaya kita bisa bergantian dengan pengguna jalan tol yang lainnya gitu. Jadi kita pembatasan ini bukan untuk apa-apa, supaya semuanya bisa saling bergantian. Dari sisi keselamatan, kami sampaikan, kami ada tambahan-tambahan, Mas Reinhardt, tambahan misalnya tambahan mobil derek, tambahan mobil ambulans ya, tapi tentu kami berharap bahwa tambahan-tambahan itu tidak perlu nanti kita lakukan ya, tidak perlu kita eksekusi ya, karena ternyata nanti semua baik-baik saja ya, kecelakaan dan sebagainya. Maka kami juga menghimbau pengguna jalan ya, mempersiapkan kondisi kendaraannya ya, cek sebelum berangkat ya, sistem kemudi, sistem pengereman, sistem elektrik itu dicek di kendaraannya masing-masing, supaya kalau kita terjadi sesuatu bukan hanya kita, tapi juga akan mengganggu juga dengan kendaraan yang lainnya. Kemudian yang di rest area itu juga kami juga himbau juga untuk ya persiapkan diri kita sebelum jalan, itu sudah
sudah menyiapkan diri sebelum masuk ke jalan tol ya. Siapkan e-tol yang cukup, kemudian siapkan BBM yang cukup, siapkan perbekalan makanan kita. Jadi kalau nggak kepaksa nggak masuk jalan tol. Tapi memang kalau ke toilet nggak mau ya masuk ke jalan tol ya, masuk ke rest area ya. Tapi ya tetap tadi ya mungkin 30 menit dan kami tambah Mas Reinhardt. Kami melakukan penambahan toilet Mas Reinhardt, kemudian air bersih, kemudian juga petugas keamanan dan kebersihan di rest area gitu Mas Reinhardt. Baik, mudah-mudahan imbauan-imbauan dari Jasa Marga ini yang tadi Pak Heru sampaikan bisa menjadi perhatian dari masyarakat yang akan mudik sehingga mudiknya bisa lancar dan juga aman dan keselamatan yang paling utama. Semoga lancar Pak Heru persiapan dari Jasa Marga untuk menyambut mudik tahun ini dengan segala tantangan yang tadi sudah kita bahas. Terima kasih banyak Pak Heru. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Pak Heru sudah bergabung. Selamat malam, sehat selalu Pak. Lalu seperti apa jurus pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan para imbas mudik arus mudik 2022? Saya akan lebih dalam menggalinya usai jeda. Kami akan segera kembali.